Yang cuma bisa menghafalkan nama-nama Tuhan, banyak. Yang cuma bisa menjelaskan sifat-sifat Tuhan, banyak. Malah justru kita bertuhan pada citra, bentuk, gambaran tentang Tuhan, bukan pada Tuhan yang sebenar. Dia tidak bisa dijelaskan. Dia tidak punya nama. Dia ada bersama kita. Lebih dekat daripada urat dari leher kita. Dan dia selalu mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakan pada mereka, aku dekat. Tapi kenapa sedekat itu dia bersama kita? Kok kita tidak merasa bersentuhan? Jadi jangan-jangan yang disembah Bapak Ibu sebetulnya bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi hanyalah gambaran-gambaran tentang Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang menggambarkannya, dan kita setuju. Jangan-jangan ibu bapak setiap hari tidak berdoa pada Tuhan yang meliputi langit dan bumi, yang tanpa batas, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha lembut. Tapi kita berdoa kepada Tuhan menurut gambaran dan citra kita. Tuhan tidak dikenalkan sebagai sumber cinta. Tuhan tidak dikenalkan sebagai kekuatan positif. Bahkan dari kecil kita diajarkan kesengsaraan takdir dari Tuhan. Sakit takdir dari Tuhan. Nyaris kita tidak diajarkan untuk bertanggung jawab pada setiap sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Bapak Ibu masih ingat nggak dulu? Menyebut nama sendiri aja belum lancar. Kan Bapak Ibu begitu lahir ke dunia diberi nama kan? Menyebut nama sendiri aja belum lancar, masih cadel. Bahkan nggak tahu panjangnya apa. Tapi dari kecil kita sudah diajarkan tentang satu kata, Tuhan. Betul nggak? Yang kemudian ya lebih spesifik lagi di tiap keyakinan ada nama-nama tertentu. Barangkali dalam Islam ya nama itu Allah. Betul nggak? Nah setelah nama itu diinformasikan kepada kita bahwa Allah itu adalah Tuhan, tidak berhenti di situ. Kemudian kita diberi gambaran-gambaran tentang Allah itu. Betul nggak? Kamu nanti harus ngaji ya. Kalau nggak ngaji nanti sama Allah kamu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu gambaran bukan? Gambaran bukan? Gambaran. Kalau kamu nanti rajin ngajinya, nanti kamu sama Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ini saya bicara dari pengalaman saya. Kayaknya sama ya Bapak Ibu mengalami itu. Betul? Oke. Ketika anak itu menyakiti temannya, dia nangis. Ya. Kan harusnya dia nangis karena menyesal telah menyakiti temannya. Betul nggak? Tapi sudah masuk tuh gambaran tentang Tuhan. Dia menangis itu karena takut. Karena kalau kita nyakitin orang akan dihukum sama Tuhan gitu. Masuk nggak itu barang? Masuk. Nah itu diulang-ulang. Masuk nggak kira-kira ke alam bawah sadar? Sehingga terbentuklah dalam diri kita gambaran tentang Tuhan. Nah gambaran tentang Tuhan itu kemudian sampai sekarang diyakini sebagai Tuhan. Betul nggak? Kan dari kecil kita tidak dikenalkan Tuhan. Dikenalkan gambaran tentang Tuhan. Tuhan itu harus diberi nama tertentu. Harus disembah dengan cara tertentu. Ya kan? Kita diajarkan kitab suci. Kita harus bisa membacanya. Kalau panjangnya nggak pas, kamu nanti masuk neraka. Pernah nggak ada pelajaran begitu? Bayangkan pelajaran itu terus-menerus tiap hari. Betul nggak? Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi pelajaran agama sama seperti itu. Semua adalah cerita tentang Tuhan. Bukan dikenalkan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang ada pada diri kita, yang sekarang pun mewujud nyata sebagai napas kita, daya pada diri kita, yang membuat kamu bisa melihat, yang membuat kamu bisa mendengar, yang membuat kamu bisa mendengarkan kajian saya hari ini. Nyaris tidak pernah dikenalkan yang nyata itu. Dari kecil ya konsep surga dan neraka terus dicekokkan pada kita. Sehingga anak dilatih kalau dia ibadah untuk surga,
Kalau tidak ibadah, dilatih supaya dia takut pada neraka. Diajarkan Tuhan, digambarkan seolah-olah Tuhan punya sifat yang berbeda. Ketika kita baik pada dia, disediakanlah surga. Ketika tidak baik sama dia, disediakanlah tempat untuk menyiksa orang-orang yang tidak baik pada Tuhan. Digambarkan Tuhan yang rapuh. Seolah-olah Tuhan itu perlu dibela. Seolah-olah Tuhan itu perlu dijaga. Seolah-olah Tuhan itu tersinggungan. Seolah Tuhan itu galak. Kalau tidak ikut sama dia, maka kita akan diazab. Masuk nggak pelajaran itu sama otak Bapak Ibu? Masih ada nggak program itu di otak Bapak Ibu? Oke. Jadi jangan-jangan yang disembah Bapak Ibu sebetulnya bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi hanyalah gambaran-gambaran tentang Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang menggambarkannya, dan kita setuju. Jangan-jangan ibu bapak setiap hari tidak berdoa pada Tuhan yang meliputi langit dan bumi, yang tanpa batas, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha lembut. Tapi kita berdoa kepada Tuhan menurut gambaran dan citra kita. Jangan-jangan. Pernah nggak di ruang hening yang sepi, tiba-tiba meluncur ada pertanyaan seperti itu? Pernah nggak Bapak Ibu? Setelah semua ritual agama dilakukan, setelah semuanya dijalankan, tapi malah kita merasakan ada kekosongan dalam diri. Dalam ruang hening kemudian kita mulai jujur, jangan-jangan yang saya sembah itu hanya gambaran dan citra tentang dia. Jangan-jangan yang saya sembah itu cuma simbol, bukan yang sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya? Setiap keyakinan kan punya simbol tertentu. Dan simbol itu kemudian disucikan. Betul nggak? Bukan Tuhan yang disucikan, simbolnya yang disucikan. Dan lama-kelamaan kita pun menganggap seolah-olah simbol itu adalah Tuhan. Sampai sini mengerti? Masih ada nggak di dalam diri Bapak Ibu itu gambaran tentang Tuhan yang menakutkan? Tuhan yang tukang menghukum, Tuhan yang tukang mengazab, masih ada? Itulah yang disebut dengan luka tubuh spiritual. Tuhan tidak dikenalkan sebagai sumber cinta. Tuhan tidak dikenalkan sebagai kekuatan positif. Bahkan dari kecil kita diajarkan kesengsaraan takdir dari Tuhan. Sakit takdir dari Tuhan. Nyaris kita tidak diajarkan untuk bertanggung jawab pada setiap sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Begitu gak Bapak Ibu? Itulah luka tubuh spiritual kita. Nah, bagaimana cara kita menyembuhkan luka tubuh spiritual ini? Tidak ada cara kecuali kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Lalu siapa yang bisa mengajarkan supaya kita bisa bersentuhan dengan dia? Tentu saja ilmu ini hanya bisa diajarkan oleh mereka yang sudah pulang kepada dia, yang sudah bersentuhan dengan dia. Bukan dia yang pakai nama. Karena setiap nama yang disebutkan oleh kita, jangan-jangan malah justru membatasi Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan yang didefinisikan oleh manusia. Bukan Tuhan yang didefinisikan oleh para teolog. Bukan Tuhan yang didefinisikan oleh para filosof. Tapi Tuhan yang sudah dialami oleh para resi. Tuhan yang sudah dialami oleh para sufi. Tuhan yang sudah dialami oleh para yogi. Mereka tidak pernah iklan. Mereka hadir sebagai sumber kesadaran, sumber cahaya. Mereka tidak pernah membeda-bedakan orang yang berbeda keyakinan. Mereka datang ke semesta sebagai sumber cinta. Cintanya tanpa syarat. Dia bisa mencintai siapapun, apapun keyakinannya. Itulah para nabi, para rasul, para yogi, para sufi, para suci, para sunan, para wali, para resi. Dan mereka tenggelam ke bawah. Mereka hidup tanpa label. Bajunya biasa. Hidup sebagai orang biasa.
Tapi mereka adalah sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kesadaran. Tidak pernah menyebarkan kebencian, tidak pernah menyebarkan konflik. Mereka sudah universal. Mereka tidak tinggal dalam kotak, mereka tidak dirantai lagi oleh dogma dan doktrin. Mereka adalah manusia bebas. Hanya mereka yang bisa mengantarkan kita menuju kembali kepada kesadaran yang sebenarnya. Tapi mereka sulit ditemukan. Mencari mereka seperti mencari jejak elang di langit. Mencari mereka seperti mencari jejak itik di sungai. Mencari mereka seperti mencari jejak ikan di air. Mencari mereka seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Yang berbicara Tuhan banyak. Di setiap rumah ibadah, di setiap upacara, banyak yang membicarakannya. Tapi yang sudah bersentuhan dengan dia, yang sudah merasakan kehadiran dia, orang seperti itu sulit dicari. Bahkan di Quran digambarkan, "Mayahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti bertemu orang itu. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah mendapat petunjuk, sampai mati tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursyida. Wali itu bahasa Arab artinya teman. Mursyid itu artinya cerdas. Teman yang cerdas. Yang tidak pernah mengkerangkeng kita, tidak pernah memberikan dogma kepada kita, tidak pernah membatasi kita. Tapi mereka membuat kita tumbuh kembang kesadarannya. Carilah guru yang semacam itu. Belasan tahun saya mencarinya. Yang cuma bisa menghafalkan nama-nama Tuhan, banyak. Yang cuma bisa menjelaskan sifat-sifat Tuhan, banyak. Malah justru kita bertuhan pada citra, bentuk, gambaran tentang Tuhan, bukan pada Tuhan yang sebenar. Dia tidak bisa dijelaskan. Dia tidak punya nama. Dia ada bersama kita. Lebih dekat daripada urat dari leher kita. Dan dia selalu mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakan pada mereka, aku dekat. Tapi kenapa sedekat itu dia bersama kita? Kok kita tidak merasa bersentuhan? Kenapa sedekat itu dengan kita, tapi kita tidak merasakan kehadirannya? Ada masalah apa dengan diri kita? Tubuh spiritual kita sudah luka sejak kita lahir. Dilukai oleh orang tua kita, dilukai oleh lingkungan kita, dilukai oleh orang-orang yang mengatasnamakan guru. Pimpinan itu, pimpinan ini. Mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Tapi mereka menganggap seolah-olah mereka tahu. Padahal mereka tidak tahu. Cuma mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Di Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan manusia bisa jadi orang-orang yang terpilih. Kelihatan terpilih, terpandang. Bajunya seperti baju suci. Tapi dia menyesatkan. Silahkan cari supaya ada PR. Itu dinyatakan dalam satu ayat dalam Al-Quran. Bisa jadi mereka yang menyesatkan itu adalah orang-orang yang dianggap terpilih di masyarakat. Panutan. Diikuti segalanya. Sampai sekarang kita tidak bisa membedakan mana ajaran Allah, ajaran Tuhan, mana tradisi. Tidak bisa membedakan. Semua kita sudah buta. Bapak Ibu, saya mau bertanya sekali lagi. Adakah luka di tubuh spiritual kita? Ada. Seberapa besar luka itu? Tergantung seberapa besar kita mengizinkan untuk didoktrin dan didogma oleh semua hal dan gambaran-gambaran tentang dia. Bapak Ibu, mungkin pernah melihat lafaz Allah, alif lam lam ha. Begitu disakralkan lafaz itu, sampai kita lupa kalau itu cuma tulisan Allah. Dan kita menyangka seolah-olah simbol itu adalah dia. Betul? Sakit nggak tubuh spiritual kita?
sakit. Jadi selama ini kita berdoa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada citra, kepada gambaran, bukan pada dia yang sebenarnya. Karena sampai hari ini kita pun belum kenal, belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan. Padahal di Quran jelas sekali disampaikan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kepada siapa? Kepada mereka yang berharap. Mereka yang puas dengan gambaran tentang Tuhan pasti tidak mencari Tuhan. Mereka yang puas dengan kata-kata tentang Tuhan pasti tidak mencarinya. Dia pikir yang dia katakan adalah dia, padahal itu hanyalah sebutan dia tentang yang disebut Tuhan oleh dia. Sadar Bapak Ibu? Sadar. Itu sebabnya di Quran surat Yunus, surat 10, ayat 36. Ada ayat yang sangat-sangat luar biasa. Bagi orang yang luar biasa, bagi orang yang cerdas, bagi yang kritis, yang kreatif. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzann. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan. Tahu persangkaan? Persepsi, gambaran, ide, konsep. Bayangkan Bapak Ibu. Kita percaya pada Tuhan yang digambarkan seolah-olah dia punya sifat yang berbeda. Dia punya sifat sebagai pengasih, penyayang. Tapi seolah-olah dia punya sifat yang lain, yang suka menyiksa, yang suka mengazab. Sehingga kita percaya dia menciptakan surga buat orang yang disebut baik oleh dirinya, dan menciptakan tempat untuk menghukum yang bernama neraka buat orang-orang yang tidak taat padanya. Tuhan macam apa semacam itu? Yang punya kepribadian ganda seperti itu, Tuhan atau Anda? Tuhan atau Anda? Bayangkan, Anda itu luar biasa ya, tega-teganya. Yang punya sifat begitu tuh kamu. Orang baik sama kamu, kamu baik sama orang. Orang jahat sama kamu, kamu jahat, lebih jahat lagi pada orang. Kenapa Tuhan lalu digambarkan seperti kepribadian kamu? Tega-teganya pada Tuhan seperti itu. Padahal kalau kita baca kitab suci, Tuhan itu satu arah. Kamu baik, kamu tidak baik, Tuhan tetap mencintai kamu. Kamu mau baik, kamu tidak baik, Tuhan tetap menyayangi kamu. Coba sekarang, orang jahat masih bernafas, koruptor masih bernafas, orang yang menyakiti orang lain masih bernafas. Betul? Bapak Ibu, di kajian Ngariksa kemarin, saya menyampaikan satu pernyataan saya. Renungkan itu. Pernah nggak Bapak Ibu menyangka kalau dunia ini, realitas ini, harta misalnya, kan dari kecil digambarkan seolah-olah harta, uang, dunia itu adalah penghalang untuk masuk surga, penghalang untuk spiritual. Pernah nggak Bapak Ibu digambarkan begitu? Pernah? Setuju? Setuju? Buat yang setuju kalau dunia ini adalah penghalang, kamu tidak akan punya dunia. Buat yang setuju kalau harta ini adalah penghalang untuk spiritual, kamu pasti miskin. Buat kamu yang setuju kalau uang itu adalah penghalang untuk kemajuan spiritual, kamu tidak akan punya uang. Bayangkan, harusnya kita bersahabat dengan harta karena kita butuh dia, bersahabat dengan dunia karena butuh dia, bersahabat dengan uang karena butuh dia. Lalu persepsi kita terhadap semua yang kita butuhkan buruk. Bagaimana dia bisa mendekat sama kita? Betul? Betul apa tidak? Lalu digambarkan, kita ini orang beriman, bagian kita bukan di sini, bagian kita nanti. Apa itu bukan keputusasaan duniawi? Keputusasaan bukan Bapak Ibu?
Keputusasaan yang dibalut dengan baju kesucian, bayang-bayang kesucian. Padahal itu keputusasaan. Padahal akhirat itu ditentukan oleh hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, itu yang kita dapat di masa depan, bukan? Setuju Bapak Ibu? Ngerti nggak dari tadi saya bicara? Masuk ke dalam kolbu, masukkan ke dalam rasa. Pulang dari sini kalian semua harus kesurupan. Kesurupan ilmu. Biar nyurup ke dalam diri kita. Biarkan ilmu ini masuk ke dalam bawah sadarmu. Ganti keyakinan-keyakinan lama yang tidak menguntungkan, yang sudah memenderitakan hidup kita. Ganti. Karena ceramah saya bukan ceramah biasa. Ini ada hipnoterapinya. Makanya saya kadang-kadang menggunakan perasaan saya yang terdalam. Saya gunakan gravitasi emosi saya di jantung saya, supaya ini jadi getaran. Kalau mau menangis, menangis saja, jangan ditahan. Biarkan seluruh sel dalam tubuhmu meningkat kesadarannya. Tetapi syarat untuk mendengarkan kajian saya, satu, jujur pada diri sendiri. Jangan ditabrakkan pengetahuan ini dengan pengetahuan lama yang tidak berguna di otakmu itu. Ulangi lagi. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzann. Inna dzann la yughni minal haqqi syai'a. Dan kebanyakan mereka, ini kata-kata yang dipakai di Quran adalah kasiro, aksaro. Kasiro itu ibu bapak 99%. Kebalikan dari kasiro apa? Qalil. Qalil itu 1%. Makanya dikatakan kebanyakan. Jadi kalau sudah kebanyakan, sisanya kan sedikit. Paham? Nah, coba ulang lagi dengan kesadaran. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan, ide, konsep, citra, gambaran, persangkaan. Dan kita selama ini percaya pada apa yang digambarkan oleh persangkaan itu. Tapi hebatnya Allah ya, walaupun kita menuhankan gambaran, bayang-bayang, citra, tetapi Allah tetap saja ngasih kebutuhan-kebutuhan kita luar biasa. Yakin kalau Allah sumber cinta? Yakin kalau dia sumber kasih? Awas, hati-hati. Bapak Ibu, harta, dunia, uang bisa menjadi penguat untuk perjalanan spiritual kita. Bapak Ibu tidak akan sampai di sini, yang dari Bekasi, yang dari Jakarta, yang dari luar pulau, kalau nggak punya uang. Tidak akan bertemu saya. Jangan pernah sepelekan uang. Kalau pandanganmu terhadap uang buruk, uang tidak rindu sama kamu. Hati-hati. Tapi perhatikan, banyak gak ceramah-ceramah agama yang mengajarkan kita harus anti pada dunia? Banyak? Lihat yang menceramahkannya. Besok-besok pasti minta sumbangan toh. Mau muludan, mau Isra Mi'raj, bangun masjid. Betul gak? Setiap hari yang bicarakan itu adalah orang-orang yang kasihan dia itu. Kerjanya ngurusi dunia terus. Tapi giliran perlu bangun masjid, dia yang dicari. Betul apa tidak? Ini konyol apa konyol? Sadar nggak Bapak Ibu? Padahal Rasulullah mengajarkan, ya, adunya wa majra'atul akhirah. Dunia ini bekal loh untuk akhiratmu. Coba kamu sujud, sajadahnya murah, tipis. Dengan sujud sajadahnya tebal, wangi. Betah nggak sujudnya? Pengen lama sujudnya. Pasti nggak ada bekasnya. Betul nggak? Iya. Coba kalau masjidnya bagus, betul nggak? Temboknya sehat, kasih granit, nggak ada debu, karpetnya empuk gak Bapak Ibu? Mahal. Tapi
Tapi kita masih saja, kita butuh dunia, tapi kita menjadi anti terhadap dunia. Dunia ini mau dijadikan sebagai penguat spiritual, yes. Mau dijadikan penghambat juga, yes. Kan tergantung yang menggunakannya. Saya ditanya sama anak saya, ya boleh nggak pakai mobil ayah yang itu? Nggak boleh. Kenapa? Mau kemana kamu? Mau jalan ke mall, mobil masih banyak. Terus mobil yang itu buat ke masjid. Kalian mau ke masjid pakai sendalnya yang murah toh? Karena sering hilang. Padahal di Quran dikatakan kalau kamu pergi ke rumah ibadah, pakai baju yang terbaik yang kamu punya. Tapi sudah curiga kan? Ke mall beda sekali dandanmu dengan ke masjid. Katanya mau ke rumah Tuhan, betul nggak? Iya. Karena ya mohon maaf, ya saya juga hilang sepatu 3. Bagus lagi sepatunya. Di masjid, Bapak Ibu, bukan di kantor. Ini kan masalahnya adalah, ya, beragama itu belum tentu bertuhan, gitu masalahnya. Betul nggak? Kalau bertuhan kan tidak mungkin kan? Korupsi, nyolong yang bukan haknya, nggak mungkin. Kira-kira sampai sini udah bisa nangkep? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, coba tanya pada diri kita, apakah kita mengikuti agama, ritual, itu berdasarkan kebenaran atau berdasarkan gambaran tentang kebenaran yang disebut dengan persangkaan? Tanya pada diri. Nanti kalau saya tanya lebih dalam lagi, pusing nanti. Banyak yang sok-sok pinter. Begitu saya tanya lebih dalam lagi, bingung. Ditanya aja, kenapa kamu sholat begini? Mencret. Kenapa bukan begini? Kenapa bukan begini? Kenapa begini? Seolah-olah Rasulullah mengajarkan ini. Tidak ada rasional dan nggak ada sainsnya. Seolah-olah. Bayangkan, disuruh gini, kita gini aja. Begitu ditanya kenapa begitu, gak tahu. Padahal itu dalam sekali, dalam. Belasan tahun saya ingin tahu itu rahasianya apa. Saya kalau sudah begini di sholat tidak tertahan air mata. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Mau tahu rahasianya? Kan tidak boleh dikatakan sembarangan. Tadi udah disampaikan di Quran surat Al-Kahfi ayat 19, ya. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut dan janganlah mengatakan halmu pada seorang jua pun. Enak aja. Ilmu khusus hanya diberikan di tempat khusus, kepada orang khusus, dengan cara khusus. Karena menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Mohon maaf, kan saya tidak tahu Bapak Ibu yang datang ke sini butuh apa. Setiap kepala berbeda. Mohon maaf, kemarin saya datang ke sini butuh merekam. Besoknya sudah ada di akunnya dia kajian saya. Ada yang butuh begitu. Jadi tidak mungkin kita berwudu dengan air comberan. Kalau mau mendakwahkan kebenaran, alami dulu. Jangan mencuri ceramah saya. Gak berkah. Ribuan akun yang mengambil kajian-kajian saya tanpa izin saya. Bayangkan. Katanya mau menyebarluaskan energi cinta. Dia mencuri. Hanya untuk yang bernama uang. Di take down, marah. Berkarya, gak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak punya kesadaran. Tidak punya kesadaran. Kalau kita sudah sampai pada sang keberadaan, sang kehadiran yang tidak bernama, yang tak berhingga, yang tidak berbentuk, yang bukan pribadi, yang sekarang sedang bersama dengan saya, menemani saya, sedang menggunakan tubuh saya untuk menyampaikan pesan-pesannya.
Ada di sini. Dan saya tidak pernah merasa terpisah sama dia. Ulangi lagi Bapak Ibu. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Masuk ayat ini? Ketangkap hudannya? Ketangkap petunjuknya? Yuk, jangan cuma ngaku-ngaku pedoman hidupnya Al-Quran. Ngerti enggak? Di Quran surah Yasin ayat 6 dan 7 dikatakan litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Sering kan baca Yasin? Tiap malam Jumat. Betul? Sering baca ayat ini? Sering. Tahu artinya apa? Luar biasa. Ini ayat jelas sekali. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Ini ayat pertama jatuh pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah memberi peringatan kepada satu kaum yang kaum ini oleh bapaknya belum pernah dikasih peringatan. Makanya mereka lalai. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang diri sejatinya. Peringatan tentang Tuhan. Kan kita, Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu kita melaksanakan agama begitu, kita ngikut aja kan? Nyaris tidak pernah bertanya. Apakah yang diyakini mereka itu gambaran tentang Tuhan? Apakah diyakini mereka itu Tuhan yang sebenarnya? Nyaris tidak pernah ada pertanyaan. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo jujur. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi tugasnya para nabi, para rasul dan para pewarisnya itu memberi peringatan kepada kaum yang oleh bapak-bapak mereka belum dikasih peringatan itu. Tentang apa? Tentang diri sejati. Kita kan diajarnya kan hafalan. Betul nggak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'ain. Kalau sudah hafal nama-nama itu, rasanya sudah bertuhan aja. Betul? Padahal itu kan cuma nama-nama. Kalau ada nama, ada nggak yang diberi nama? Tertarik untuk ketemu yang punya nama atau puas bertemu nama-namanya? Ya Kudus, ya Salam. Puas sampai situ? Puas? Ya udah kalau puas. Mau ketemu nama atau ketemu yang punya nama? Dan yang punya nama itu sebetulnya tidak bernama. Sadar? Sadar nggak? Waduh, kalau udah hafal Asmaul Husna 99 langsung bertanding. Agustusan. Pertandingan Asmaul Husna. Saya bukan anti itu. Saya hafal 99 asmanya. Tetapi asma Allah itu 100. Dan tidak ada artinya yang 99 kalau tidak tahu yang ke-100. Itulah dia yang bebas dari segala nama. Saya mau tunjukkan dulu sama Bapak Ibu. Itu Saiful Karim bukan? Ulangi sekali lagi, ini pertanyaan terlalu berat mungkin ya bagi kalian. Itu Saiful Karim bukan? Tulisan apa? Tulisan Saiful Karim. Bukan saya kan? Bisa dimintai tolong? Bisa ceramah? Bisa ngasih pinjam duit nggak? Yang mana Saiful Karimnya?
ada barangnya, ada namanya. Nah kalian yang puas dengan nama itu, ya sudah, silakan. Gak usah ketemu barang. Paham sampai sini? Kayaknya harus sampai gini deh ngaji. Ya Allah. Makanya kalian tuh lalai. Lalai itu lupa. Lupa. Seolah-olah kalian tuh sudah sampai. Lupa bahwa kalian itu sebetulnya bertuhan pada citra, pada gambar. Bukan bertuhan pada yang sebenarnya. Karena yang ngajarin juga lupa. Padahal sering nggak baca Yasin. Litung ihfa. Litunzira qauman guna mam litunzira qauman ma ihfa. Aba panjang 5 rakaat. Salah bacanya, masuk neraka. Ih, Allahnya serem. Makanya lucu ya. Orang Arab ngomong Indonesia salah-salah dipuji. Orang Indonesia ngomong Arab salah-salah masuk neraka. Betul nggak? Ya. Orang Padang ngomong Sunda lucu. Ya kan? Iya. Orang Sunda ngomong Padang salah-salah lucu. Betul nggak? Iya. Orang Padang nanya sama orang Sunda, apa kerjaan? Orang Sunda nanya orang Padang, apa kerjaan? Ambo jago karate. Saya menjaga kertas. Tuh, kalau udah salah lagi. Jaga kertas itu artinya tukang koran. Udah salah lagi kan? Iya. Langsung dipukul sama orang Sunda. Bek! Orang Padang ngomong lagi, Saki. Salah lagi orang Sunda. Saki ya? Pukul lagi yang kedua. Kalau udah Saki. Orang Sunda bilangnya sakit. Tapi lucu kan? Lucu. Tadi juga kalian lucu. Pura-pura ngerti aja tadi. Ambo jago karate. Disangkanya ya ahli karate. Udah salah lagi kalian. Betul nggak? Baru Sunda sama Padang aja udah salah. Lanjut. Saya selalu ngasih cok dulu supaya santai. Karena ini kajiannya berat. Banyak gak yang lalai di sini? Lalai terhadap apa? Lalai terhadap Tuhan. Makanya ketika sholat juga nggak ingat sama Dia. Padahal katanya sholat, aqimi sholat ali zikri. Katanya harus mengingat Allah. Makanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, baru sholat. Supaya nggak lalai. Sepanjang sholatnya ingat sama Allah. Lah udah tahu. Lah bagaimana kita bisa ingat kalau belum tahu? Syarat sahnya ingat aja harus tahu kok. Nabi Muhammad bilang, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Karena kita belajar agama dari persangkaan, dari apa kata orang, kita tidak pernah bertanya, ya sudah itu yang diyakini, lalai jadinya. Paham sampai sini? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka itu. Apa? Mereka tidak beriman. Jadi orang yang lalai pada jati dirinya, orang yang belum kenal dan tahu kepada Tuhannya, di Quran surat Yasin dikatakan sudah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka itu. Apa perkataannya? Fahum la yu'minun. Mereka itu tidak beriman, cuman ngaku-ngaku beriman. Boleh nggak ngaku? Boleh. Nggak diaku. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Siapa? Yang tadi itu, yang lalai itu. Lalai
tidak sadar selama ini dia menyembah gambaran, bayangan. Bayangan yang disucikan oleh pikirannya sendiri, bukan dia yang maha suci. Gambaran, citra, ide, konsep